salam Buddhis dari saya, Namo Buddhaya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Edison dengan NPM 2151084 dan saya ingin menjelaskan tentang kitab suci Tipitaka. Tripitaka atau Tipitaka merupakan kitab suci agama Buddha yang berisi berbagai sutta atau ajaran Buddha untuk para umat Buddha. Kitab suci ini ditemukan dalam bahasa Pali dan bahasa Sanskerta. Di dalamnya terdapat ajaran-ajaran Buddha Gautama yang selama 45 tahun beliau mengajarkan Dhamma. Khotbah-khotbah Sang Buddha ini meliputi pokok bahasan yang luas serta mencakup berbagai peringatan, penjelasan yang terperinci, dan juga petunjuk. Tipitaka berasal dari kata ti artinya tiga dan pitaka artinya keranjang. Jadi Tipitaka diartikan sebagai tiga keranjang atau tiga kumpulan dari ajaran Sang Buddha. Dalam hal ini, keranjang diartikan sebagai wadah di mana segalanya diserahkan atau diberikan dari satu orang ke orang lain. Sebagai sumber referensi agama Buddha, kitab suci Tipitaka memiliki tiga bagian besar yang terdiri atas 1. Vinaya Pitaka, yaitu kumpulan ajaran yang diperuntukkan bagi upasaka-upasika atau umat vihara. 2. Sutta Pitaka, yaitu kumpulan drama atau dialog. 3. Abhidhamma Pitaka, yaitu kumpulan doktrin yang lebih tinggi. 1. Vinaya Pitaka. Vinaya Pitaka terdiri dari peraturan disiplin yang diberikan untuk mengatur perilaku para siswa Sang Buddha yang telah diterima Sangha sebagai biku dan bikuni. Peraturan-peraturan ini mencakup perintah-perintah Sang Buddha tentang kode perilaku dan pengendalian diri baik untuk tindakan fisik maupun ucapan. 2. Sutta Pitaka. Sutta Pitaka adalah kumpulan khotbah Sang Buddha secara keseluruhan yang diberikan dalam berbagai kesempatan kepada orang-orang yang dengan watak yang berbeda. Beberapa khotbah diberikan oleh siswa utama beliau, seperti misalnya Bante Sariputta, Mahamoggallana, Ananda, dan lain-lain. Beberapa kisah juga tercangkup dalam kitab suci Pitaka. Sebagian besar khotbah ditujukan untuk kepentingan biku dan berhubungan dengan praktik kehidupan suci. 3. Abhidhamma Pitaka. Abhidhamma Pitaka merupakan bagian besar dari ketiga Pitaka. Bagian ini merupakan kumpulan-kumpulan doktrin Sang Buddha yang disusun secara sistematis dan menyajikan saripati ajaran beliau. Abhidhamma berarti ajaran yang tinggi atau ajaran khusus dan bersifat unik karena kedalamannya, pendekatan analisisnya, keluasan jangkauannya, dan hasil yang diakibatkannya bagi pembebasan seseorang. Sejarah penulisan kitab suci Tripitaka. Pada awalnya, ajaran Buddha Gautama yang kita kenal sekarang ini dilestarikan dengan cara dihafalkan oleh para siswanya dalam bentuk lisan. Para siswa Buddha Gautama yang bertugas menghafal kitab suci Tripitaka telah terbebas dari kekotoran batin karena mereka adalah siswa-siswa utamanya yang telah meraih tingkat-tingkat kesucian sehingga dijuluki sebagai makhluk suci, Arya Puggala. Nah, selanjutnya, mengapa kita harus mengacu pada kitab suci Tipitaka? Karena sebagai umat Buddha dan apapun kondisinya, kita harus tetap memegang teguh pada kitab suci Tripitaka. Kitab suci Tipitaka adalah kitab suci yang dapat membawa pengaruh yang baik bagi kehidupan saat ini. Validitas, keontentikan, dan pentingnya memahami kerangka dan isi kitab suci Tipitaka. Menurut pemahaman saya, kitab suci Tipitaka itu sangat kompleks dan apalagi kita sebagai umat manusia paling tidak harus mengetahui dasar dari kitab Tipitaka ini serta arti dari Tripitaka dan pembagiannya secara garis besar mengenai kitab suci Tripitaka ini. Dinamika dan tantangan kitab suci Tipitaka. Dari berbagai konsili yang sudah pernah diadakan, pada dasarnya didorong oleh pemahaman pentingnya menjaga ajaran Buddha agar tetap murni dan otentik.
Konsili-konsili tersebut juga dilatar belakangi oleh fakta-fakta sejarah waktu itu, yakni munculnya kejadian yang dianggap bisa merusak kemurnian Tripitaka. Nah, ini adalah cerita pada saat Komisili Sangha yang pertama. Esensi dan urgensi kitab suci Tipitaka untuk saat ini dan masa depan. Dalam melihat esensi dan urgensi Tipitaka untuk saat ini dan di masa yang akan datang, kita bisa mengambil dari Sigalopada Sutta yang merupakan sutta ke-31 dari Digha Nikaya yang membahas tentang sikap moral dan tanggung jawab sosial sebagai seorang umat Buddha. Dan ini adalah kisah dalam Sigalopada Sutta. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan kitab suci Tipitaka ini. Dan apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf, serta saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video saya ini. Dan Namo Buddhaya.